Hai, sehat-sehat semua kan? Boleh duduk kece sambil nyimak vlog ini ya. Sila follow IG-nya Anita Marta NST dan jangan lupa subscribe channel ini Syahrizal NST. Udah, lanjut yuk. Selamat pagi, semangat pagi. Thank you, udah balik lagi di sini di vlognya Anita Marta di channel YouTube-nya Syahrizal NST. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan, terus dikasih jawaban-jawaban juga dari komentar-komentar netizen yang masuk di beberapa vlog saya yang trending gitu ya. Salah satunya adalah vlog mengenai 5 pengisi suara infotainment yang hampir menembus 1 juta viewers. Luar biasa. Ternyata komennya itu juga banyak banget, ribuan gitu ya. Dan ada beberapa yang menarik banget kayaknya buat diangkat di sini, buat dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi saya nggak akan sendiri, karena di vlog ini nanti saya juga akan mengundang teman-teman saya yang ada di vlog kemarin itu yang jadi trending, 5 pengisi suara infotainment untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Hai, Mika nih, nama aku Mika. Ini kucing Persia di rumah. Dia mau ikut VO juga. Mana suaranya Mika? Mana suaranya? Miau miau miau. Suaranya kecil banget dia. Oke, Ami mau jawab pertanyaan dulu ya. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaannya, sampai ribuan. Tapi saya pilihin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan dari para netizen di kolom komentar YouTube Syahrizal NST, khususnya di vlog tentang 5 pengisi suara infotainment ya. Yang paling sering nanya tuh mereka adalah udah berapa tahun sih jadi voice over talent atau voice over artist. Nah, saya akan jawabnya nggak sendirian. Nanti saya juga mengundang nih teman-teman yang di vlog kemarin itu hadir juga. Ada Revi ini adalah VO dari Selebrita Pagi di Trans 7. Terus juga ada Intan Nuhas ini adalah voice over di Obsesi Global TV. Ada Nui, dia ini voice over dari Warga Plus 62 di Trans 7. Terus juga ada Iren, Mami Iren, ada beberapa program yang dibawain. Pertanyaan pertama, udah berapa tahun jadi voice over talent? Kalau saya jadi voice over talent itu udah dari tahun 2004. Dari tahun 2000 tahun jadi penyiar radio, ternyata nggak cukup bekal untuk ikutan casting dan bisa lolos. Di casting pertama nggak lolos, di casting kedua akhirnya lolos. Dari tahun 2001, 19 tahun ya. Halo, nama saya Intan. Saya sudah menjadi seorang voice over talent, narator, sudah dari tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Irena Sution. Aku jadi penjual suara itu sejak tahun 1988-89. Pokoknya zamannya Sandiwara Radio Rini Tomboy, aku baru terjun tuh jadi penjual suara. Halo guys, gue Noya Ayabi. Gue bakalan ngejawab beberapa pertanyaan. VO talent atau voice over talent itu baru setahun. Jadi gue mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi benar-benar baru setahun. Cuman kalau siaran udah dari tahun 2005. Next, pertanyaan berikutnya. Program TV pertama apa yang dipegang saat pertama kali merintis karir jadi voice over talent? Dulu itu tahun 2004, yang pertama saya gagal untuk ikutan casting. Pada saat casting, kesalahannya adalah saya dibilang terlalu mendongeng. Jadinya gagal total. Tapi saya nggak pantang menyerah, akhirnya berikutnya ikutan casting lagi di PH yang sama dan keterima jadi voice over stripping Senin sampai Jumat di acara Blak-Blakan Selebriti tayang di TPI. Pertama kali itu acara infotainment di TV 7. Tapi saya lupa nama acaranya apa karena udah lama banget. Program pertama, infotainment, tuntas. Program TV yang pertama kali aku pegang waktu itu Ligana, Liga Anak-anak yang tayangnya di SCTV. Oke, pertanyaan ketiga. Program TV pertama apa yang dipegang saat pertama kali merintis karir? Hits abis lanjut sama Warga Plus 62. Alright, karena acara pertama stripping udah kita ungkap dengan tanpa tedeng aling-aling, sekarang giliran ngomongin gaji pertama. Yuk.
gaji pertama saya jadi voice over profesional berapa? Dulu itu tahun 2004 saya dapat Rp125.000 per episode. Ya, tapi karena hitungannya stripping, sebulan waktu itu bisa 20-25 kali, yang menurut saya itu udah luar biasa ya. Di tahun 2004 pertama kali nyemplung jadi voice over. Waktu itu tahun 2001 75.000 satu episode, per satu program. Gaji pertama 100.000 per episode. Gaji pertamaku saat menjadi VO profesional itu 150.000 per satu episode. Itu karena aku ngisi di station tempat aku kerja. Kebetulan aku juga ada ber-SCTV, terus program itu tayang buat SCTV. Gaji pertama jadi VO profesional. Rahasia, tapi lumayan lah. Maksudnya bukan lumayan lagi sih. Kalau dibandingin sama waktu gue siaran di Bandung sih. Kesimpulannya Mami Iren paling juara nih. Honor pertamanya mantap pakai B ya. Salim dulu sama senior. Drama menegangkan apa yang pernah dialami selama menjadi voice over program-program stripping? Jadi kalau voice over program stripping itu artinya adalah kita setiap hari, bisa Senin sampai Jumat atau bisa juga Senin sampai Sabtu, itu akan mengisi suara untuk program yang emang harus tayang tepat waktu. Jadi nggak ada kata tidak, kita juga harus datang tepat waktu, dan biasanya itu diharuskan datangnya pas dini hari ya, malam jam 11 atau jam 12 atau jam 1 malam. Dan drama yang paling menegangkan adalah kalau saya telat bangun, kalau saya nggak nyalain alarm, atau kalau nyalain alarm tapi handphonenya mati tanpa disadari. Kalau untuk VO pekerja malam, drama paling menegangkan adalah ketika alarm tidak berfungsi dengan baik alias ketiduran, Bo. Kalau lagi stripping itu yang paling ditakutin serak, ada seraknya. Apa ya dramanya? Jatuh dari motor. Kejadiannya di dekat kuburan, perempatan Kebun Nanas. Waktu itu lagi buru-buru banget. Udah diteleponin sama produser, naskah udah jadi, katanya jatuh. Drama menegangkan apa yang pernah dialami selama menjadi VO program-program stripping? Kayaknya nggak ada sih, meskipun kalau stripping itu kan misalkan pagi-pagi tayang, subuhnya atau malamnya baru tag VO. Gue pernah sih tag VO sampai jam 3 gitu, cuman belum pernah sih ada kejadian yang kayak gimana. Tapi selain project yang TV ini, karena gue ada beberapa project podcast juga, ada tuh gue pernah nge-tag horor dan memang ada kejadian horor. Guys, gimana? Menurut kamu drama siapa yang paling menegangkan? Pernah salah baca nggak? Atau salah sebut selama jadi voice over program stripping di TV? Pernah banget. Ada beberapa kejadian yang saya pernah lakukan, dan ini sempat juga ditegur sama produser ya. Di antaranya adalah salah sebut nama. Jadi waktu itu saya lagi mau bacain skrip tentang Alvar Hutapea. Alvar Hutapea itu adalah suaminya dari Olla Ramlan. Tapi waktu itu saya tuh sebenarnya nggak terlalu salah ya, karena saya cuma baca sesuai dengan narasi. Jadi dinaikkan nyebutnya adalah Alvar Hutagalung gitu ya. Dan saya nggak nge kalau itu salah, tetap aja baca gitu. Besoknya baru ditegur, kenapa Alvar Hutagalung, ada juga Alvar Hutapea gitu kan. Terus yang berikutnya adalah istrinya siapa deh, bekas pacarnya Laudia Cynthia Bella, Putri Mirano ya, Putri Marino harusnya namanya, Putri Marino, dan saya sempat nyebutnya Putri Mirano. Salah kan, itu nama orang fatal. Oke. Terus berikutnya apa lagi ya? Oh, pernah juga salah sebut bahasa Inggris. Jadi mungkin waktu itu lagi ngantuk kali ya, karena waktu itu take VO-nya itu jam 12 sama dengan jam 4 subuh. Saya salah men-spellingkan narasi salah satu kalimat itu dalam bahasa Inggris.
aib. Kalau salah baca sih pasti pernah ya, nggak mungkin nggak pernah salah baca dan sering juga. Tapi alhamdulillahnya untuk sesuatu yang sampai yang fatal salah baca itu alhamdulillah sih belum pernah sih. Cuman sekedar diingetin aja kalau ini pengucapannya seperti ini loh, bukan seperti yang kita baca. Pernah salah baca atau salah sebut nggak selama jadi VO? Jadi VO program stripping. Baru banget minggu lalu. Jadi sekarang kan lagi musim corona tuh. Terus banyak ngebahas soal APD, alat pelindung diri. Yang harusnya APD, gue ngomongnya di APBD. Yes, akhirnya saya Anita Marta harus pamit. Tadi udah dilihat langsung gimana jawaban-jawaban dari saya dan juga teman-teman voice over talent saya yang tergabung di dunia voice over infotainment, voice over stripping julukannya ya. Thank you buat Revi, buat Intan, buat Iren, buat Noi, sukses buat kalian semua juga. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, kemudian juga di share, di like, komen. Boleh lah, kalau nggak komen nggak apa-apa, soalnya kadang-kadang suka ngeri juga ya baca-baca komentar netizen. Thank you banget, saya Anita Marta pamit. Tetap di rumah aja, keep healthy, wealthy, and heavenly. Bye. Demikian Anita Marta Vlog, Voice Over Secret Life. See you on my next vlog.